salib, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini, Minggu 29 Januari 2023. Puji Tuhan, kalau Tuhan sudah menambahkan umur saudara 1 tahun lagi, doa saya semoga saudara sehat, panjang umur, diberkati Tuhan, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 123. Mari kita buka hati, punya sikap haus lapar akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan 1 minggu. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Mohon kesanggupan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami rindu mempelajari firman-Mu dari Mazmur 123. Mohon berkat Tuhan. Kami minta dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari saudara kita buka Alkitab kita dari Mazmur 123 sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian Ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Saudaraku, orang-orang Yahudi sering mengalami cemoohan, fitnah, dan kebencian. Penghinaan musuh-musuh mereka, orang yang tidak suka kepada mereka. Hal seperti itu sudah berlangsung lama dari dahulu sampai sekarang hari ini. Antara lain peristiwa yang dialami Nehemia, pemimpin bangsa Israel yang rindu membangun kembali tembok Yerusalem yang telah dihancurkan musuh. Nehemia harus mengalami tantangan-tantangan oleh orang-orang yang menentang pembangunan tersebut, antara lain oleh orang kaya dan berkuasa saat itu yang bernama Sanbalat dan Tobia. Nehemia harus menerima hinaan, cercaan, kebencian, intimidasi, upaya penghancuran kerja dan usaha pembunuhannya. Tetapi Tuhan menolong dia. Dia selamat, terhindar dari pembunuhan. Dia hidup dan dapat menyelesaikan renovasi tembok Yerusalem. Demikian jalan kehidupan kita, saudara, anak-anak Tuhan. Sering kita harus melewati keadaan sulit dan terhimpit, penuh kesulitan dan hambatan, serta tantangan. Sampai kita akhirnya masuk ke rumah Bapa kita, rumah yang kekal, sorga. Tinggal dengan aman dan nyaman yang sempurna. Karena Bapa yang maha baik dan maha kuasa itu, Juru Selamat kita, Yesus Kristus namanya, ada bersama-sama kita. Tidak ada lagi susah, tidak ada lagi air mata. Demikian firman Tuhan katakan. Sebab itu firman Tuhan dalam Mazmur 123 yang tadi kita sudah baca, mengajar kita untuk berharap kepada anugerah Tuhan, belas kasihannya. Berseru-seru kepada Tuhan karena hanya Ialah yang sanggup menolong kita. Ayat 2 mengajar, pandanglah tangan Tuhan.
Pandanglah tangan Tuhan. Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Ia sangat berkuasa. Pastikan bahwa saya dan saudara hidup sebagai hamba-hambanya, yaitu orang yang percaya dan taat melakukan perintah Tuhan. Telinga dan hati kita selalu terbuka untuk mendengar setiap perintahnya dan melakukan kehendaknya dengan segera. Tidak menolak atau tidak menunda-nunda atau mengundur-undur. Pastikan itu keadaan saya dan saudara, yaitu hamba-hamba Tuhan yang percaya, taat, dan setia melakukan perintahnya. Ayat 3 dan 4 menasehati agar kita mencari pertolongannya, mencari pertolongan Tuhan. Artinya datang kepada Tuhan di dalam doa yang sungguh, pujian dan penyembahan. Bukan hanya waktu kita kepepet, tetapi setiap hari. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa hidup. Tidak ada kebahagiaan yang sejati. Tidak ada pertolongan yang sempurna di luar Tuhan. Di dalam Tuhan ada anugerah yang selalu cukup tersedia bagi kita. Ketika hati kita dipenuhi kesedihan, kepedihan, tekanan, ketakutan, izinkanlah firman Tuhan, hadiratnya memberi kita kekuatan, penghiburan, meneguhkan kita. Sehingga kata-kata cemooh, penghinaan orang, kesulitan hidup yang harus kita hadapi, dapat kita hadapi dengan tegar, tabah, kuat. Karena Tuhan Immanuel, Ia beserta kita. Ia beserta orang-orang yang susah hatinya dan datang mencari Dia. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Ibrani 12 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara, Ibrani 12 ayat 1 mengajarkan bahwa hidup ini seperti perlombaan atau ujian iman. Dan ini berlangsung seumur hidup. Perlombaan ini harus dihadapi dengan tekun, artinya sabar dan tabah. Untuk bisa mencapai kemenangan, harus maju terus. Waktu lemah istirahat sebentar, habis itu maju terus. Hingga mencapai titik atau garis akhir. Finish. Bagaimana cara untuk bisa melaksanakannya? Dikatakan yaitu membuang segala beban dosa, hal-hal yang menghalangi, menghambat kecepatan kita, dan fokus kepada Tuhan Yesus, sebab Ialah teladan hidup yang penuh dengan ketaatan, kesabaran, ketabahan, usaha maksimal, dan penyerahan total kepada kehendak Bapa di sorga. Jadi saudaraku, jangan menyerah ya. Jangan putus asa. Maju sampai selesai perlombaan iman ini dengan tuntas. Saudara, jangan sekali-kali hilang pengharapan pada kasih dan kuasa Tuhan. Mungkin hari ini atau minggu ini sangkakala berbunyi dan Tuhan memanggil kita pulang ke rumahnya yang kekal.
Atau Tuhan datang kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya, taat, dan tetap setia sampai akhir. Amin. 2 Petrus 3 ayat 12a, 2 Petrus 3 ayat 12a mengajarkan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Teks ini bicara bagi gereja, kumpulan orang percaya yang dapat membantu untuk memperpendek atau mempercepat waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saat sukacita luar biasa bagi orang-orang tebusannya. Bagaimana caranya? Yang pertama, menyerahkan diri untuk aktif dalam penginjilan, pekerjaan misi bagi seluruh dunia. Karena Tuhan tidak mengendaki orang binasa kekal, tapi supaya semua orang bisa berbalik dari jalan hidup yang rusak, yang sesat, yang bebal, dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9b. Jadi gereja harus sungguh-sungguh, saya dan saudara harus sungguh-sungguh memberitakan Injil setiap hari. Dan dikatakan di dalam Wahyu 22 ayat 20, Wahyu 22 ayat 20, gereja harus sungguh-sungguh berdoa. Datanglah Tuhan Yesus. Datanglah Tuhan Yesus. Oleh karena itu, mari kita berjaga-jaga sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan kita datang. Mari kita siap sedia. Orang percaya, jangan putus asa. Kasih setia kekuatan Tuhan selalu ada bagi kita. Mari berdiri teguh, jangan goyah. Fokus kepada Tuhan, sebab dialah pertolongan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih sejati
Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami dapat mempelajari Mazmur 123 hari ini. Kami diajar untuk fokus padamu, selalu bergantung kepada kekuatan dan perlindungan-Mu. Sehingga kami diberi kesanggupan, kemampuan, kekuatan menanggung segala perkara. Karena Tuhan memberi kekuatan baru setiap hari. Amin. Bapa, kami merindukan kedatangan-Mu. Sebab itu pakai kami untuk memberitakan Injil tiap hari. Tolong kami jadi garam dan terang bagi dunia sekitar kami. Tolong kami Tuhan, supaya hidup kami ini bisa mempermuliakan nama-Mu. Engkau tahu semua masalah kami. Kami mohon Tuhan Yesus tolonglah. Biarlah Tuhan membuka jalan, ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Harapan kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh kita imani di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal beserta kita. Doa syafaat Tuhan Yesus, cintanya yang sempurna itu bagi kita. Persekutuan yang erat dan manis dengan Roh Kudus menolong kita mengerti firman Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusannya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua, tetap jaga kesehatan. Haleluya, amin.